Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Rahmadeni Saputri, NPM 2303770 dari kelas I. Di sini saya dari kelompok materi 9, sumber hukum formil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Solastri dengan NPM 2303778, kelas I. Saya dari kelompok materi 9, sumber hukum formil. Saya di sini akan mempresentasikan definisi sumber hukum formil. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu definisi sumber hukum. Jadi definisi sumber hukum ini adalah asalnya hukum, yaitu berupa putusan penguasa yang berwenang untuk itu. Dan definisi sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum yang sudah berlaku atau diketahui. Awal mula adanya sumber hukum formil. Sumber hukum formil di Indonesia berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan. Jadi, pada sumber hukum formil ini merupakan sumber yang diakui suatu sistem hukum secara langsung dan bisa langsung menciptakan hukum. Saat ini sumber hukum formil di Indonesia terdiri dari 5 jenis, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Perkembangan sumber hukum formil di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat akan regulasi hukum yang lebih baik dan efektif. Kemudian ada contoh-contoh dari sumber hukum formil. Yang pertama, undang-undang. Contohnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang kedua, ada kebiasaan. Contohnya adat istiadat yang berlaku di masyarakat adat. Yang ketiga, traktat. Contohnya, traktat pelarangan uji coba senjata nuklir di atmosfer, ruang angkasa, dan bawah air yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 1963. Yang keempat, ada jurisprudensi. Contoh jurisprudensi dalam hukum formil adalah putusan tentang bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 6% per tahun dan putusan tentang perbuatan melawan hukum. Yang terakhir ada doktrin. Menurut fiduciari duty, doktrin ini adalah doktrin kehati-hatian atau kepercayaan yang diemban oleh direksi atau dewan komisaris dari perusahaan. Jika ada pihak yang dirugikan, maka direksi yang mesti bertanggung jawab secara pribadi.